kelas 2 SMP, saya sudah sampai di juz 15 itu, papa saya meninggal. Di situ hati saya sangat sedih. Orang percaya. Dan betul bapak saya Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya punya mama orang Kalimantan. Saya punya 3 saudara. Kami 3 bersaudara. Saya punya 1 kakak laki-laki. Kemudian saya nomor 2 dan saya punya 1 adik laki-laki. Jadi saya perempuan satu-satunya. Saya dari kecil bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus. Jadi papa saya itu mendidik kami dari kecil. Kami harus mencintai Tuhan kami harus mengasihi Nabi kami dengan sungguh-sungguh, kami harus melakukan semua yang Allah perintahkan. Dan dari kecil saya dari SD sudah terbiasa ikut pesantren kilat. Kemudian saya juga belum lulus SD, saya sudah selesai mengaji Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Kemudian saya lanjut SMP, saya sudah mulai masuk mengaji Al-Quran itu ada 30 juz, saya sudah sampai juz 15. Dan sampai di satu titik kelas 2 SMP, saya sudah sampai di juz 15 itu, papa saya meninggal. Di situ hati saya sangat sedih, saya takut untuk melanjutkan hidup, saya tidak punya sosok seorang papa, hati saya hancur, saya tidak berani melangkah, saya tidak berani bermimpi besar karena saya tidak punya pelindung, saya tidak punya seorang papa. Jadi kalau jemaat Tuhan hari ini masih punya seorang papa, harus hormati orang tuanya ya. Masih punya ibu harus dikasihi, dihormati, dicintai sepenuh hati. Kalau bukan mereka kita nggak ada di sini. Tuhan percayakan kita ada melalui mereka. Dan saya waktu itu umur 14 tahun, papa saya sudah tidak ada. Saya sedih, saya takut. Kemudian saya bertanya sama guru ngaji saya. Saya ke tempat guru ngaji saya bilang papa saya tuh orangnya baik. Tidak pernah kasar, dia sabar, dia mengasihi kami, dia mencintai mama saya, dia mengasihi kami anak-anaknya. Tidak pernah sekalipun dia pukul kami, tidak pernah sekalipun dia melukai hati kami. Kira-kira papa saya masuk surga nggak ya? Gitu. Kemudian guru ngaji saya selalu bilang, insya Allah kalau semua amal ibadahnya berkenan di hadapan Allah, dia pasti masuk surga. Gitu. Tapi saya mau jawaban yang pasti. Gitu, bapak saya masuk surga aja ya? Iya atau enggak? Saya pengen tahu itu aja gitu. Insya Allah nanti kita akan tahu. Dan itu jawaban yang tidak pasti gitu, gantung gitu. Kalau kita dikasih jawaban yang tidak pasti gitu, kita juga jadi berat untuk melangkah gitu. Akhirnya karena pertanyaan itulah yang buat di dalam hati saya ini seperti ada yang mengganjal gitu. Sampai saya lulus SMP, kami bukan dari keluarga mampu, kami orang biasa. Papa saya itu hanya tukang servis mesin jahit. Kemudian mama saya itu hanya seorang petani. Setelah saya lulus SMP, karena sudah tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, mama saya sudah suruh saya menikah. Jadi harusnya umur 15 tahun itu saya sudah menikah. Mungkin kalau saya menikah waktu itu, mungkin saya sudah gendong-gendong adik gitu ya, mama saya udah punya cucu gitu. Ya tapi waktu itu karena saya ada darah Bugisnya gitu, jadi tekadnya itu besar, jadi saya tidak langsung menikah gitu. Saya berkomitmen, saya masih muslim waktu itu, saya bilang saya mau sekolah. Karena orang tua bilang tidak ada biaya, saya bilang sama mama saya, tidak apa-apa mama, tidak usah pusingkan saya akan cari orang, cari keluarga yang mau biayai hidup saya. Akhirnya saya pergi, jadi saya di kampung nih, nama kampungnya Pejalin. Kalau saya bilang nanti bapak ibu juga tidak tahu gitu. Jadi namanya Pejalin di Kalimantan Timur, tapi Kalimantan Timur kan ada pemekaran, jadi saya Kalimantan Utara. Kan nanti pusing bapak ibu ya. Jadi pokoknya di Pejalin itu tidak ada sinyal, di situ lampu itu ya tidak ada 24 jam menyala gitu. Jadi di pedalaman saya harus pergi ke kota. Saya nekat, saya bilang siapa yang mau terima saya akan bantu kerja di rumahnya, urus apapun itu, urus anaknya, urus rumahnya, nyuci setrika itu apapun, karena sudah dari kecil juga kami sudah diajar sama orang tua untuk hidup mandiri gitu. Dan puji Tuhan ada yang terima, dia salah satu majelis di masjid bapak ini, kemudian dia terima saya di situ. Dia punya 2 anak laki-laki dan saya diangkat jadi anak mereka waktu itu. Saya berjilbab dari SMP. Tapi dalam rumah itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Saya di situ jadi ketakutan karena mereka tiap malam baku hantam, maksudnya tuh ribut gitu, wanting pintu, padahal habis dari masjid gitu. Dan saya tuh jadinya takut,
apalagi saya kan numpang di situ ya, saya merasa saya kayak mengganggu mereka kah, apakah gitu, jadi saya kurang enak gitu. Terus itu mereka selalu ngomong cerai-cerai gitu, pengen cerai, pisah segala gitu. Jadi itu tidak ada kedamaian. Sampai saya ketemu satu tante saya, saudara mama saya, dia kasih ayat firman Tuhan untuk saya waktu itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini mungkin ayat yang sudah terbiasa kita dengar, ini ayat yang mungkin sudah di luar kepala, atau mungkin karena di luar kepala jangan-jangan Bapak Ibu lupa. Tapi enggak ya, hafal ya. Yesus bilang di situ, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus bilang bahwa Dialah satu-satunya jalan, the only way, satu-satunya cara kita supaya kita bisa menuju hidup kekal itu, satu-satunya jalan adalah percaya sama Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini bisa beribadah, bisa ibadah satu kursi panjang, di kiri kanannya ada keluarganya, ada bapak mamanya, itu suatu anugerah. Karena saya, itu bapak saya sudah pergi duluan, saya jadi ibadah itu, ya saya sendiri waktu itu tidak ada bapak mama, bapak sudah pergi, sudah meninggalkan kami semua, kemudian mama waktu itu belum percaya, jadi begitu. Jadi kalau Yesus bilang Dialah satu-satunya jalan, keputusan Bapak Ibu untuk terima Yesus hari ini, mempercayai Yesus sampai hari ini, melebihi apapun yang Bapak Ibu genggam, itu tidak akan pernah sia-sia. 2 tahun berselang, mama saya terima Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sangat buat saya bersemangat gitu ya, bersemangat. Tapi waktu saya SMP itu sempat itu, pas saya buka jilbab saya sempat ditarik sama guru-guru di SMA saya, dibilang, "Kenapa kamu mau percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan orang Kristen itu ada 3, Tuhannya orang Kristen itu disalib, Tuhannya orang Kristen itu telanjang, Tuhannya orang Kristen itu tangannya terpaku." Gitu, kepala sekolah saya sampai sodor uang 650.000 untuk saya, supaya saya jangan tinggal sama tante saya, karena mereka berpikir karena tante saya itulah yang mempengaruhi saya. Kalau seandainya saya waktu itu dalam posisi usia masih 16 tahun, saya labil, mungkin saya bisa terima uang itu, karena saya pun butuh uang, saya tidak punya apa-apa waktu itu, bapak tidak ada, mama kerjanya juga cuma jual dedak waktu itu, tahu dedak ya, dedak itu apa ya, padi habis digiling itu untuk yang makan-makan bebek, itu yang mama saya jual. Saya harusnya ambil itu karena saya nggak punya uang, tapi bukan karena uang saya terima Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan Yesus karena Dia memberikan jaminan keselamatan. Karena saya terima Tuhan Yesus karena itu. Jadi kalau karena uang saya sudah ambil itu, dan kepala sekolah saya waktu itu sudah janjikan, kalau kamu tetap di Muslim, kamu hidupmu akan enak gitu. Nanti bapak akan kasih uang terus sama kamu gitu. Tapi saya tidak terima itu, saya tolak. Dan setelah itu, setelah saya terima Tuhan Yesus itu, saya keluar dari SMA itu, karena itu SMA favorit di Kalimantan Utara, dan itu lumayan mahal, saya tidak bisa untuk bayar, kalau ada keperluan uang keluar gitu, saya tidak bisa bayar. Akhirnya, setelah singkat cerita, saya lulus SMA, saya masuk di SMA Agape, sekolah Kristen, swasta, saya bersyukur diterima di tempat itu. Saya lulus SMA tahun 2015, tahun 2015, kemudian saya terpanggil untuk masuk sekolah teologi. Saya bersyukur dibentuk di STTI Yogyakarta, tahun 2015 saya masuk, 2019 saya selesai. Meskipun saya masuk sekolah teologi itu banyak hal yang saya tidak mengerti, buka Alkitab kadang salah-salah, kadang tidak mengerti ini tokonya kok mirip-mirip ya, ada Musa juga ternyata di Kristen ya. Ada juga ya Ibrahim kalau di tempat kami, kalau di kita kan Abraham gitu. Ada Nabi Salomo juga ya di sini, Sulaiman kalau di tempat kami gitu. Jadi saya belajar banyak hal, dan saya dulu tidak pernah bercita-cita tinggi gitu. Tapi puji Tuhan, saya sudah selesaikan S1 saya tahun 2019, bulan 7 saya wisuda, bulan 8 saya langsung lanjut S2, dan tahun 2021 bulan 9 saya diwisuda S2 saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa sampai S2 gitu. Saya kan kemarin pas saya belum kenal Tuhan itu, saya bilang sama Allah, saya cuma pengen setidaknya lulus SMP gitu. Kelas 1 SMA saya kenal Tuhan Yesus, meskipun saya tidak punya bapak, tapi saya punya bapak di surga. Dia jauh lebih kaya, dia jauh lebih mampu memelihara hidup saya dengan sempurna. Nah hari ini adik-adik, rekan-rekan muda, saya mau bilang, kalau hari ini punya cita-cita yang besar, tapi lihat mungkin kondisi orang tua tidak punya apa-apa, mungkin berkati menolong kita untuk menjadikan kita
menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Alkitab bilang. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Untuk kita semua, mungkin yang masih muda juga, yang menguasai tanah ini, amin. Tuhan mau pakai tanah ini menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya juga bersyukur hari ini saya bisa melayani bersama-sama. Saya tiba di Papua tanggal 1 Februari kemarin. Saya baru 6 hari di Papua. Ini kali pertama saya tiba di pulau ini, di tanah ini. Biarlah hidup saya menjadi pelita yang menyala di tengah-tengah kita semua, orang percaya bahkan orang yang belum percaya. Dan sebelum saya mengakhiri kesaksian saya ingin menantang kita semua. Kalau seandainya kita pasti keluar dari tempat ini nanti, Bapak Ibu, kalau ketemu sama orang baru, mungkin dia orang yang belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Mungkin itu bisa jadi pertemuan pertama dan terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berikan pemberian yang terbaik. Apa itu? Injil. Bapak Ibu bisa ceritakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa bilang, Bapak, Ibu, yang Bapak Ibu kenalin, yang baru dikenal itu, Tuhan Yesus mengasihi ibu, Tuhan Yesus mencintai ibu, Tuhan Yesus menerima ibu. Dia sudah mati di kayu salib tebus dosa ibu. Ibu kalau percaya Yesus, ibu selamat. Gitu. Jadi saya menantang setelah kita keluar dari tempat ini, kalau ketemu orang baru, Bapak Ibu bisa ceritakan tentang Injil, ceritakan tentang Tuhan Yesus, karena itu adalah pemberian yang terbaik. Demikian itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.